Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus lebih rajin untuk menjaga kesehatan kita. Tetap tinggal di rumah. Kalau seandainya terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Anak-anakku yang saya cintai, pada saat ini insya Allah kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah belajar Al-Quran surah At-Tin. Adapun kegiatan kita yaitu adalah membaca surah At-Tin. Nanti ada tugas menghafalkan surah At-Tin, ada juga tugas menulis surah At-Tin, dan nanti ada penjelasan tentang isi dan kandungan daripada surah At-Tin. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca surah At-Tin. Kita ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bagaimana? Bisa diikuti? Atau kita perlu ulang lagi baca bersama-sama? Ya, kita coba ulang lagi baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bagaimana anak-anak? Nanti agar lebih lancar lagi, bisa diulang lagi video ini untuk bisa mengikuti bacaan daripada surah At-Tin. Selanjutnya, kita sama-sama akan mendengarkan makna atau arti daripada surah At-Tin. Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, itulah arti dari surah At-Tin. Nanti tugasnya yaitu adalah pertama menghafalkan surah At-Tin dengan cara memvideokannya dan dikirim ke nomor HP-nya Pak Guru. Yang kedua, menulis surah At-Tin beserta artinya. Jadi paham anak-anak? Yang pertama, tugasnya yaitu adalah membuat video menghafalkan surah At-Tin, dan tugas yang kedua yaitu adalah menulis surah At-Tin beserta artinya. Nah, nanti ketika menghafalkan surah At-Tin, Pak Guru berharap adik-adik menggunakan baju seragamnya biar kelihatan lebih rapi ketika akan membuat tugasnya adik-adik sebagai laporannya Pak Guru. Nah, yang ini adalah buah tin. Nah, gambar-gambar tadi itu adalah gambar buah atin dan buah zaitun. Ya, selanjutnya surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah, makanya surah ini dinamakan surah Makiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Adapun surah yang diturunkan di kota Madinah, maka nama surah itu dinamakan surah Madaniyah. Terus pembahasan tentang ayat pertama. Buah atin ceritanya, nah ini kebetulan Pak Guru nggak pernah makan, nggak pernah lihat, maka Pak Guru dapat ceritanya dari buku aja. Buah tin adalah buah yang enak, lembut, secara cepat dicerna. Ia bisa menjadi obat banyak penyakit dan manfaatnya memperhalus fisik, mengecerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, dan masih banyak lagi manfaat dari buah tin. Nah, sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena ada kandungan minyaknya yang melimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Yang kedua, ayat yang kedua yaitu adalah Gunung Sinai. Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Nah, dikisahkan bahwa Gunung Sinai ini berada di lintasan antara Mesir ke Israel. Ketinggian Gunung Sinai ini kurang lebih 2.285 meter. Dan dikenal juga dengan Jabal Musa. Kenapa dikatakan Jabal Musa?
karena kisahnya Nabi Musa pertama kali mendapatkan wahyu ketika akan menghadapi Fir'aun adalah di Gunung Sinai ini. Dan dikisahkan juga pada malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sempat berhenti di tempat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci pertama tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Terus adapun ayat yang ketiga yaitu kota yang aman. Kota yang aman ini maksudnya adalah kota Mekah. Nah, ini gambarnya. Kadangnya sekarang ada menara Al-Burj yang tertinggi di dunia. Kota Mekah atau kalau disebut juga dengan Ummul Qura. Kenapa dikatakan tanah yang aman? Karena kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihimussalam, dan orang yang memasuki kota ini akan terjaga keamanannya dan keselamatannya. Bahkan dikisahkan nanti ketika Dajjal muncul ke muka bumi ini, maka kota Mekah dan kota Madinah adalah dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Penjelasan ayat kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia dengan bentuk yang terbaik. Jadi manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya keadaan. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Bila dibandingkan dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka manusia menjadi makhluk yang terbaik. Bahkan kisahnya sampai malaikat pun bersujud pada Nabi Adam untuk menghormati Nabi Adam. Karena memang manusia ini adalah makhluk yang terbaik. Akan tetapi di saat manusia ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi makhluk yang terhina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke sehina-hinanya hina. Hina yang paling rendah. Itu di saat manusia itu tidak mau berbuat kebaikan. Tapi kalau manusia itu menjadi manusia yang soleh, ibadahnya rajin, maka dia akan bisa melewati derajat malaikat. Bahkan malaikat pun bersujud kepada manusia, yaitu dulu malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketika ditemani oleh malaikat Jibril, ada sampai batas Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah nggak bisa lewat lagi, tapi Nabi Muhammad masih bisa lewat. Itu sebagai bentuk manusia itu lebih mulia daripada yang lainnya. Akan tetapi apabila manusia itu bermaksiat, maka manusia itu akan menjadi makhluk yang paling hina, lebih hina daripada makhluk yang lainnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mulia, kita berusaha menjadi orang yang taat, rajin ibadahnya, baik akhlaknya, dan ini perlu proses latihan. Makanya kita belajar agama ini untuk memperbaiki semuanya. Beranjak ke ayat selanjutnya, yaitu adalah ayat yang kelima, yaitu adalah tentang manusia itu akan menjadi hina apabila dia itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih masuk ke kategori yang tadi, ayat yang ke-6. Orang itu tidak akan hina apabila dia itu beramal soleh. Nah, kalau di sini digambarnya dicontohkan orang yang beramal soleh itu rajin beribadah kepada Allah dengan sholat maupun ibadah-ibadah yang lain. Terus ini yang ibadah secara sosial yaitu bersedekah. Yang selanjutnya ini menolong orang yang sedang perlu bantuan, yaitu orang sedang jatuh. Adapun ayat ke-7 yaitu adalah tentang hari kiamat. Fama yukadzibuka ba'da biddin. Maka adakah yang mampu membohongkan tentang hari kiamat? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini memang kita belum menjumpai hari kiamat yang besar, tapi kita perlu ingat bahwa setiap manusia itu ada kiamat kecilnya. Nah, kiamat kecil ini, kalau kita nggak siap-siap,
bisa saja menjemput kita sewaktu-waktu. Apa kiamat kecil itu? Salah satunya adalah meninggal dunia. Itu kiamat kecil. Ada juga yang gempa bumi, itu kiamat kecil. Ada tanah longsor, ada banjir dan lain-lain, itu termasuk kiamat kecil. Dan kita harus tetap mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat kiamat kecil. Nah, kalau kiamat udah datang, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa bersedekah lagi. Tinggal kita menerima balasan atas perbuatan kita. Lalu selanjutnya ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil apapun yang dapat lepas dari pengadilannya. Oleh sebab itu, setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan kecil maupun besar, baik ataupun buruk, semuanya itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita buat itu kebaikan, pasti kita dapat balasan. Kalau yang kita buat itu keburukan, pasti juga akan mendapat balasan. Nah, kalau kita berbuat baik, kita beriman kepada Allah, walaupun sekecil apapun itu akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita tidak beriman kepada Allah, walaupun sebanyak apapun kebaikan kita, maka Allah tidak akan membalasnya dengan apapun. Bagaimana? Ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui nomor HP-nya Pak Guru. Dan Pak Guru ingat lagi, untuk tugasnya yang pertama yaitu adalah menulis surah At-Tin dengan artinya. Nanti itu bisa dijadikan bahan pelajaran di rumah. Terus selanjutnya menghafalkan surah At-Tin dari surah pertama sampai selesai, itu divideokan dan dikirim ke nomor HP-nya Pak Guru. Ya, jangan lupa nanti ketika menghafalkan, memvideokan menggunakan pakaian seragam biar kelihatan rapi dan itu sebagai bahan laporannya Pak Guru. Nah, itu saja penjelasan dari Pak Guru. Bapak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.